FFF Family. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di channel Firmansa FFF Family. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tema misteri. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas lagi tentang pengalaman pribadi saya ya. Pengalaman pribadi di mana saya waktu itu lagi masa mungkin pengenalan mungkin kan di waktu SMA itu ada ya namanya ekstrakurikuler. Dan kebetulan ekstrakurikuler saya bawa itu adalah ekstrakurikuler dalam hal teater ya. Dan pada saat itu saya kan biasanya yang namanya murid baru ada namanya, kalau sekarang kan masa pengenalan masa pengalaman siswa, kalau SMA kuliahnya kalau ini kan masa pengenalan anak baru aja lah intinya gitu kan. Kita biasa anak baru, ada penggojologan kalau begini agak namanya penggojologan atau apalah namanya nggak tahu ya, pokoknya mah intinya mah pengenalan mahasiswa baru atau murid baru ya. Saat itu kebetulan saya mengambil ekstrakurikuler seni teater atau teater aja ya, teater. Dan emang kita kan semuanya itu dimana harus mengikuti dulu semacam pengenalan itu ya. Dan kita kebetulan untuk pengenalan terbarunya itu kita melakukan di atau pelaksanaannya itu di Pantai Cipatujah. Oke. Dan inilah awal cerita saya mengalami hal misteri terjadi di saat pelaksanaan mabim ya, mungkin namanya mabim ya. Oke, mabim mungkin atau apalah namanya, pokoknya masa pengenalan gitu ya. Oke, seperti biasa kita dari Tasik, kita langsung biasa berkemas dengan keceriaan bersama dengan sesama yang mengikuti ekstrakurikuler teater ya. Kita bercerita, kita bersukaria karena kita kan selain untuk mengikuti ekstrakurikuler pengenalan itu juga kita akan berwisata di Cipatujah, sekaligus berwisata di Cipatujah. Kan kita tahu Cipatujah kan merupakan destinasi wisata yang ada di Tasikmalaya ya, selain Pangandaran. Oke, di waktu yang berjalan mungkin kita berangkat, di perjalanan kita biasa suka kita tanya waktu itu saya belum sampaikan, kita ke Cipatujah mengendarai truk ya, truk yang biasa mungkin membawa sapi, membuat pasir, membawa apapun truk ya. Jadi kita semua naik truk ya. Jadi kebetulan kita waktu itu satu truk itu kalau nggak salah ada 20 orang ya. Dan kebetulan seru sekali di dalamnya. Di saat itu kita bernyanyi, kita bermain gitar, kita bercerita, pokoknya happy di truknya menuju Cipatujah. Oke, di perjalanan kita bahagia, kita ceria, kita pokoknya mah bercampur paut, ini curhat segala macam ayat di dalam. Nah, oke. Lalu anggaplah kita sudah sampai di Cipatujah. Lalu di Cipatujah kita sampai sore ya, kalau nggak salah sore, kita berberes-beres, berbenah untuk mempersiapkan kegiatan. Dan mungkin awal kegiatan dimulai pada sudah maghrib ya. Dan kita seperti biasa berbenah, kita menyimpan barang, dan mungkin di situ belum terasa hal-hal yang dianggap mungkin agak scary ya. Mungkin biasa kita masih dalam tahap kesenangan gitu ya. Wah, anak-anak biasalah, anak muda namanya juga, melihat ada yang gimana kan termotivasi gitu kan. Mungkin karena kalau laki-laki lihat yang cantik, kalau perempuan lihat yang cakep gitu kan, biasalah manusiawi. Oke, lalu setelah maghrib kita melakukan pembukaan, kita pengenalan, kita bercerita, mengenalkan diri, siapa, nama, dari mana, biasalah seperti itu. Kenapa masuk teater, apa alasannya, udah kita bercerita semuanya, bercerita, dan akhirnya kita saling mengenal. Dan kita tetap ke tahap yang fase berikutnya, yaitu tahap kayak bilang si uji mental gitu, atau kita tes gitu. Jam 9 kita melakukan biasa ngobrol-ngobrol, tetap kita mulai ya, siapa yang bisa berkarya silakan ke depan. Kita ada yang nyanyi, ada yang berperan, ada puisi ya, segala macam ada ikut dalam acara tersebut. Lalu menjelang jam 10 kita disuruh tidur ya. Lalu kita suruh tidur, kita istirahat, katanya kita istirahat. Dan itu kita tidak tahu ya, sebenarnya kita disuruh tidur itu awal dari kita akan melakukan hal-hal yang berbau mistis yang tadi akan saya sampaikan. Oke, akhir cerita kita istirahat, kita tidur semuanya, kita tidur ke kayak masing-masing ya. Kita kebetulan tidurnya di mes ya, di mes. Jadi kita ada tempat ya, bukan tenda ya, di mes ya kita tidurnya. Oke, lalu kita tidur masing-masing di mes. Lalu kita tidur semuanya, istirahat karena lelah dari perjalanan tadi dari siang sampai sore, dan karena kan kita butuh tenaga buat besok. Tapi pada jam 12, kalau nggak salah jam 1 atau jam 12, ternyata kita dibangunkan secara paksa ya
oleh panitia, kita harus bangun untuk mengikuti kegiatan Mabim tersebut. Nah, dari sini nih awal cerita mistis dirasakan oleh semua. Oke. Yang pertama mungkin yang saya rasakannya, kalau orang lain nanti kita seling aja. Yang pertama saya aja yang rasakan, yang saya ketahui, yang saya alami. Lalu pada saat itu saya bangunnya, karena dibangunkan, kita bangun, siapkan harus tetap pakai jaket, karena kan cuaca dingin banget ya di pantai ya, kita pakai jaket, pakai biasa segala macam persiapan, pakai. Jangan lupa pakai sal, karena kita di situ kan ada dua, kalau nggak salah ada dua angkatannya, jadi kita kebetulan pakai sal warna hijau ya, hijau rosi ya. Oke. Lalu di saat itu kita siap-siap, kita punya harus ready, kita persiapan segala macam, dari macam jaket, persiapan mungkin segala macamnya. Oke. Lalu kita dibangunkan berbaris ya, biasa kita berbaris, kita diberikan arahan, dan di sana mulai ekspresi galak mereka keluar ya. Nah biasa ya, namanya Mabim itu kan galak, harus galak ya, jadi kita sebagai yang baru harus merasa takut ya gitu. Oke. Lalu kita saat itu disuruh dibagi kelompok ya, dibagi dua, kalau nggak salah dari 20 itu dibagi 3 kelompok, saya lupa lagi, punya dibagi-bagi kelompok. Dan kebetulan saya itu kalau nggak salah 3 orang ya, atau 4 orang dalam satu kelompok. Lalu kita diarahkan tugas untuk masuk ke arah pos-pos yang sudah disediakan. Disinilah awal cerita mistis saya terjadi ya. Oke. Lalu di saat saya masuk pos 1, mungkin terbiasa ya, karena kita mungkin ditanya dulu, ada panitia di situ, tidak ada hal-hal yang mengerikan, itu masih biasa. Kita ditanya, disiapkan, ditanya segala macam, sampai disuruh pada bernyanyi, pokoknya hal-hal yang mereka tanyakan kita harus jawab, harus bisa menjawab. Oke, akhirnya kita lolos ke pos kedua. Di pos kedua mulailah hal-hal yang tidak mengenakan terjadi ya. Pertama, kita kan tidak tahu kalau di situ kita akan ditakut-takuti. Nah, pas kita ditakuti, pertama mungkin kita berpikiran, paling panitia kita kan sudah biasa kan cerita dari yang teman-temannya sudah kan gitu, kayak kadek disiunan gitu, jadi kita anggap biasa. Pas kedua ada yang itu, sama panitia, kita pura-pura takut aja karena kita tidak takut, karena tahu dia panitia. Oke, lewat. Yang pos ketiga kita juga sama, ada ditakuti, ada dari yang semak-semak, ada yang digantung gitu kan. Jadi kita pas jalan, kaget, tapi ternyata itu kita cuma sekedar kaget ya. Nah ini nih di pos keempat, hal yang tidak mengenakan, dan ini di luar ekspektasi kita dan di luar ekspektasi dari panitia. Di saat itu saya masuk pos keempat itu kan kita harus melewati dulu pantai ya, pasir ya, jadi kita harus ke pantai, melewati pasir-pasir pantai. Di saat itu kita berjalan di kegelapan, kita kalau salah cuma membawa lilin ya, lilin jangan padam ya, lilin. Jadi kita berjalan ke arah pantai dari hutan, kita kan dari semak-semak ya, lalu kita keluar ke arah pantai. Nah disinilah awal hal yang mungkin yang tadi saya katakan yang cukup scary ya, cukup spooky ya. Nah kita masuk ke pantai bersama teman-teman, kita berjalan pelan-pelan. Di situ di agak jauhan mungkin sekitar 20 meter saya melihat bapak-bapak yang kakek-kakek ya tepatnya mendorong gerobak ya. Kita kan tadinya berpikir panitia sama paling panitia, sama kita nyisiran biasa, tapi sekarang sesaat saya berpikir juga, ngapain orang-orang panitia yang dorong gerobak di pasir, kan berat ya gitu kan. Bayangkan mendorong gerobak di pasir gitu kan pasti berat gitu kan. Tapi saya berpikiran paling panitia. Lalu kita seperti biasa, paling panitia, kita jalan aja, kita deketin biasa, kita sapa ya, dia kita sapa, punten, misalkan kita kan gitu, punten semuanya, teman-teman kita berempat, punten, kita semuanya punten gitu, kita sapa, tapi dia tidak meresponnya, dia diam sebuah bahasa. Lalu kita lirik ke belakang, dia nunduk ya, tidak terlihat. Tuh lihat, badan saya juga sampai merinding ya, pas kamu juga, karena itu pengalaman sangat menakutkan buat saya. Ini belum cerita menakutkannya, ini baru cerita prosesnya aja. Semuanya lewat, dan ternyata pas saya tengok, mungkin 10 menit ya kita berjalan ke arahnya, kita lewati dia, pas kita tengok dia sudah tidak ada. Jadi kita berpikir, eta panitia hebat banget, dalam waktu 10 menit itu gerobak seberat itu bisa langsung pergi ya, jadi amankan gitu kan. Kita positif thinking aja sampai saat itu. Oke. Lalu kita masuk ke pos kelima, pos terakhir, kita langsung di sana memberikan laporan bahwa kita telah melaksanakan tugas ke seluruh pos. Oke. Dan di situ kita tidak
ada rasa apa-apa ya. Oke, lalu akhirnya kita dikumpulkan semua bersama peserta murid baru, semuanya dikumpulkan di tengah lapang, lalu kita bercerita satu sama lain tentang proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Oke, pas langsung aja to the point aja, pas langsung saya ditanya ya kepada saya. Kebetulan saya kalau nggak salah pertama ya, jadi saya yang pertama ditanya. Oke, gimana grup 1 pengalamannya barusan? Saya bercerita lah dari pos 1 tadi saya sampaikan 1, 2, 3 kan gitu ya, tadi saya ceritakan biasa, kita tahu itu apa. Nah yang pos 4 saya ceritakan tadi, saya waktu keluar dari hutan atau dari hutan, kita langsung ke arah pantai sesuai perintah jadwal ya, sesuai dari rute yang diberikan panitia. Kita masuk ke pantai. Di sana kita menyapa atau menemukan panitia. Saya udah katakan, wah panitia keren banget itu. Saya waktu itu melewati kakek-kakek bawa gerobak, tapi pas 10 menit saya lihat ke belakang sudah hilang. Itu panitia hebat sekali ya. Saya kasih responnya, saya kasih semacam kagum ya gitu kan. Dalam waktu 10 menit itu panitia hebat ya, bisa sampai hilang tuh gerobak ya. Berarti kerjasama yang kompak sekali ya, mengangkat gerobak seberat itu ke pinggir pantai dalam waktu 10 menit. Kita kan pas jalan, kita lewat, kita sapa ada ya dia, tapi dia tidak menjawab, kata saya. Itu panitia hebat sekali ya, jadi saya cerita aja gitu. Lalu panitia kayak saling tengok ya, saya sapa panitia, Ri, bentar, kamu bilang tadi di pantai ada yang bawa gerobak, betul kak? Akhirnya panitia bertanya kepada yang lain, apakah semua melihat sama hal yang dilihat sama Andri, katanya gitu. Dan semuanya rata-rata yang menjawab cuma 2 kelompok, cuma kelompok saya dan kelompok 4 kalau nggak salah ya. Bertanya, betul saya melihat tapi yang lain tidak gitu. Loh, kok cuma kelompok tertentu yang melihatnya gitu kan? Coba Andri ceritakan lagi, katanya. Saya cerita lagi. Dan pada saat itu saya pas lewati bapak-bapak kakek-kakek itu, saya sapa biasa kita berempat. Punten, dia tidak menjawab. Nah itu yang bikin saya itu ya, saya anggaplah panitia mungkinnya kan, panitia lah teman kita terasa seram gitu kan. Akhirnya dia tidak menyapa dan tidak menjawab. Akhirnya kita berlalu aja, kita lewati si kakek-kakek itu dengan gerobaknya. Tapi waktu 10 menit dari sedikit langkah kita langsung menengok ke belakang, dan ternyata si gerobak dan si kakek itu sudah tidak ada. Padahal saya lihat di gerobaknya itu kayak penuh ya, kayak berat itu kan, karena si kakek dorongnya itu kayak yang berat gitu kan. Makanya sedangkan dari jarak pantai ke daratan atau ke daerah lewat pantai gitu ya, kayak tanah biasa itu cukup jauh ya, kalau nggak salah sekitar mungkin ada 50 meter ya. Jadi kalau kita dorong itu kayaknya berat banget ya, agak cukup jauh kan itu, dan cukup berat kayaknya. Makanya saya kagum ya buat panitia mengangkat beban seberat itu dalam waktu yang mungkin bukan 10, mungkin 5 menit ya, cepet kok. Perasaan kita jalan lewat, kita ngobrol dikit, kita nengok sudah nggak ada gitu kan. Dan itu luar biasa buat saya. Dan ternyata pas kita sudah selesai bercerita, panitia ngomong, udah selesai dulu katanya gitu, saya akan bercerita tentang kami, katanya. Dan betul, di pos 1, 2, dan 3 kita tidak, memang kita yang melakukan menakut-nakuti katanya. Tapi yang keempat kita tidak, katanya. Di pantai itu tidak ada panitia yang melaksanakan tugas, dan semua terdiam di sana. Akhirnya kelompok kita khususnya merasakan, wah, istimewa perasaan yang balik karena kita berdekatan sekali ya, kita lewat menyapa, dia tidak menjawab, dan kita sempat melihat kelompok isinya gitu kan. Dan akhirnya di sana kita terbayang-bayang terus, dan kita tidur tidak nyaman. Dan akhirnya besoknya kita pelaksanaan kegiatannya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya menakut-nakuti ya. Jadi kita langsung aja kepada sesi drama, sesi acting, sesi puisi, itu kan yang sifat-sifatnya seni ya. Dan hal yang semalam kita sampaikan, kita coba bercerita kepada masyarakat di sana. Dan memang betul katanya, kalau mungkin ada sekali-kali masyarakat juga pernah melihat kakek-kakek yang sering mendorong gerobak di pantai. Dan kita tidak tahu kenapa, mungkin itu hal yang tidak ingin kita alami kembali ya, karena itu sangat menakutkan sekali. Dimana kita tahu pas ditanyakan ke panitia, tidak ada panitia yang melaksanakan tugasnya di pantai. Berarti yang kita lihat itu siapa? Ayo cek kolom di komentar pada manggis ya. Aduh, lah kejadian dia banyak, pada untung lah nama itu tidak terjadi apa-apa, karena kan kita tahu mereka juga ada. Jadi kita tidak saling mengganggu ya, karena kita juga tidak sombong. Kebetulan kita tidak saling mengganggu, kita cuma lewat melaksanakan tugas sesuai perintah panitia, dan alhamdulillah kita sampai dengan ke rumah dengan selamat ya. Dan mungkin itu pengalaman saya
dalam kegiatan ekstrakurikuler waktu SMA ya, dan itu membuat kita mungkin waktu muda kan biasa emang udah berani, tapi sudah kejadian kita akhirnya ada makhluk lain selain kita yang harus kita hargai, harus kita hormati ya. Jangan kita sombong ya, yang kita itu berlaku bersikap di daerah tempat yang mungkin bukan tempatnya kita biasa gunakan atau tempat kosong, kita harus tetap ya menyapa, berperilaku baik ya, dan mereka juga tidak akan berlaku jahat pada kita. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang kisah pengalaman saya yang mungkin itu misteri, dan bukan ulah kejadian dewanya, bukan ulah hal gitu teman. Dan masih ada ya cerita-cerita misteri saya, mungkin karena kan saya sering kemarin waktu budak kan sering main terus ya, jadi saya sering mengalami atau mendapatkan pengalaman yang baik, jadi senang dan misteri juga. Oke, itu aja dulu dari saya, Andri dari Pemancar Family. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.